Halo semuanya, selamat datang di channel Anhuada. Pembahasan kali ini merupakan video reupload dari pembahasan Dear God Start Today chapter 1 sampai 3. Perlu diketahui, manhwa ini mungkin sudah diberhentikan oleh autornya, karena sampai sekarang, chapter terbarunya di Raw Cina belum juga rilis. Tak perlu berlama-lama lagi, kita langsung ke pembahasannya. Cerita dimulai di suatu tempat bernama Lembah Sungai Zhang. Terlihat sekelompok pasukan yang dipimpin oleh seorang komandan secara terburu-buru pergi ke suatu tempat. Ketika sampai, komandan itu terkejut, karena melihat pasukan lain membentuk sebuah formasi pertahanan secara besar-besaran. Seketika saja, terdengar suara ledakan yang sangat besar. Mendengar suara ledakan itu, semua pasukan yang sedari tadi ada di tempat itu, maju, untuk memulai peperangan, sambil terus-menerus menembak ke depan. Secara tiba-tiba, sebagian dari pasukan itu berterbangan, serta tercabik-cabiknya anggota tubuh mereka. Tepat di depan mereka, terlihat segerombolan monster berbentuk aneh. Sebagian pasukan yang masih hidup tidak diam saja, mereka secara terus-menerus melancarkan serangan dengan senjata mereka. Di tengah pertempuran sengit itu, seorang prajurit dengan giginya memerintahkan para tank untuk terus menembak. Melihat kejadian itu, komandan tadi yang baru saja sampai di tempat itu, langsung memerintahkan pasukannya untuk masuk ke dalam pertempuran. Sementara itu, di desa terdekat, yaitu di desa yang bernama Desa Changhe, terlihat seorang pemuda bernama Xia Yu, yaitu MC kita, sedang duduk dengan santai bersama keponakannya, bernama Zhao Bajin. Saat itu, mereka sedang memperhatikan sebuah mobil militer yang baru saja memasuki desa mereka. Ketika wanita yang mengendarai mobil itu keluar dari mobilnya, Bajin terkejut, karena untuk pertama kalinya ia melihat wanita yang jauh lebih cantik dari kembang desa mereka. Di saat yang sama, mobil militer lain mendekat ke arah wanita itu. Secara tergesa-gesa, seseorang yang mengendarai mobil itu, langsung memberitahu wanita itu, kalau pasukan mereka yang ada di dekat lembah Sungai Zhang dalam situasi buruk. Di satu sisi, Bajin berkata akan menculik wanita itu dengan cara mengikatnya untuk dijadikan istri Xia Yu di masa depan. Saat Xia Yu memerintahkan Bajin untuk tidak melakukan hal itu, Bajin berpura-pura tidak mendengarnya, mendekati wanita itu sambil membawa tali. Setelah melempar dan berhasil mengikat wanita itu, Bajin langsung menyeretnya ke suatu tempat. Tidak diam saja, wanita itu mencoba melepaskan tali yang terikat padanya. Dengan kekuatan fisiknya saja, ia berhasil melepaskan dirinya. Melihat hal itu, Bajin terkejut. Secara tiba-tiba, Bajin terhempas begitu jauh. Sambil menatap Bajin dengan tatapan serius, wanita itu pergi begitu saja. Berpikir ia tidak akan melepaskan Bajin begitu saja, kalau pasukannya tidak dalam bahaya. Setelah wanita itu pergi, Bajin menghela nafasnya, berkata wanita tadi memiliki energi yang sangat kuat dan mematikan. Mendengar perkataan Bajin, Xia Yu bertanya apa Bajin tahu tentang energi. Bajin tersenyum, berkata kalau energi adalah momentum yang dimiliki seseorang. Setelah itu, Xia Yu mengingatkan Bajin untuk tidak melakukan hal seperti sebelumnya, meskipun dia tahu Bajin melakukan hal itu untuk mencarikannya istri cantik. Di saat yang sama, seorang bocah secara tergesa-gesa menghampiri mereka, memberitahu mereka kalau dia melihat banyak kendaraan militer melaju ke lembah Sungai Zhang. Ia kemudian berkata, semua orang yang ada di dalam kendaraan militer itu bersenjata lengkap, seolah-olah akan berperang. Mendengar perkataan bocah itu, Xia Yu tidak mempercayainya, berpikir bocah yang ada di depannya ini sedang mengungkapkan imajinasinya. Namun secara tiba-tiba, Xia Yu terkejut, karena teringat tentang sesuatu. Di saat yang sama, Bajin yang ingin melihat kendaraan militer, mempercayai perkataan bocah itu, dan langsung mengajaknya ke lembah Sungai Zhang. Xia Yu yang masih terkejut karena terpikirkan sesuatu masih terdiam. Ternyata, Xia Yu sedang terpikirkan tentang mimpinya semalam, karena mimpinya semalam sama persis dengan apa yang telah terjadi padanya saat ini. Mengingat semua yang telah terjadi padanya saat ini, serta teringat tentang mimpinya, Xia Yu berpikir dirinya bisa melihat masa depan melalui mimpinya. Ia berpikir seperti itu karena sebelumnya hal yang sama terulang 3 kali kepadanya. Mimpi yang ia impikan semalam mengingatkannya ia akan bertemu seorang komandan jika ia pergi ke lembah Sungai Zhang. Untuk memastikan mimpinya itu, Xia Yu memutuskan pergi ke lembah Sungai Zhang. Tidak lama kemudian, karena staminanya yang terbatas, ketika sedang lari menuju mobilnya, bocah tadi memutuskan untuk tidak ikut ke lembah Sungai Zhang. Dia kemudian melemparkan kunci mobil kepada Xia Yu. Singkat waktu, dalam perjalanan ke lembah Sungai Zhang, Bajin terlihat ketakutan, karena ia tahu banyak penambang emas yang menambang di tempat itu tidak pernah kembali.
Seketika saja, mobil militer muncul di depan mereka, dan mereka pun bertabrakan dengan mobil tersebut. Bukannya terkejut, Xia Yu malah kembali terpikirkan tentang mimpinya semalam, karena apa yang terjadi padanya saat ini, sama persis dengan mimpinya itu. Saat itu, seorang komandan bernama Komandan Zhou yang ada di dalam mobil yang bertabrakan dengan mobil Xia Yu, meminta Xia Yu untuk segera berputar balik. Karena tepat di belakang mobilnya, terlihat segerombolan monster yang sedang mengejarnya. Melihat para monster itu semakin dekat, dua tentara yang ada di dalam mobil militer itu turun, untuk melindungi Komandan Zhou. Melihat mobil yang ada di depannya tidak segera berputar balik, Komandan Zhou segera turun dari mobil, meminta Xia Yu untuk segera berputar balik secepatnya. Karena perbedaan jumlah, dua tentara sebelumnya mati, dan para segerombolan monster sebelumnya langsung menyerang mobil mereka. Xia Yu yang masih ada di dalam mobil, hanya pasrah menerima keadaan. Karena benturan yang sangat keras, Xia Yu kehilangan kesadarannya. Tidak lama kemudian, Xia Yu tersadar karena suatu alasan. Terpikirkan tentang Bajin, Xia Yu segera bangun untuk memeriksa keadaannya. Namun untungnya, Bajin baik-baik saja, karena fisiknya cukup kuat untuk menahan benturan sebelumnya. Melihat Xia Yu dan Bajin telah sadar, Komandan Zhou langsung meminta mereka untuk segera lari secepat mungkin meninggalkan dirinya. Ia mengingatkan mereka berdua, kalau pasukannya telah memancing para monster untuk sementara waktu, karena ia berpikir pasukannya hanya bisa bertahan beberapa saat. Melihat Komandan Zhou, Xia Yu terkejut, karena ia baru menyadari komandan yang ada di depannya ini sama persis dengan komandan yang ada di dalam mimpinya. Tak tega meninggalkan Komandan Zhou sendirian, Xia Yu mencoba mengendongnya. Namun Komandan Zhou menolak, memerintahkan Xia Yu meninggalkan dirinya sendiri, mengingat ia akan menjadi beban bagi mereka berdua untuk melarikan diri, karena ia telah terluka parah. Tapi Xia Yu dengan tegas menolak perintahnya, berkata ia bukanlah tentara ataupun prajurit untuk menuruti perintah Komandan Zhou. Dan dengan tekadnya yang kuat, ia memutuskan untuk membawa Komandan Zhou. Tidak lama setelah itu, saat sedang melarikan diri, mereka semua berhenti, karena telah terkepung oleh sekawanan monster. Komandan Zhou kemudian meminta Xia Yu menurunkan dirinya, berkata mereka tidak punya pilihan lain selain membunuh sekawanan monster tersebut. Setelah berusaha untuk berdiri sendiri, ia memberikan Xia Yu sebuah pistol. Berpikir Xia Yu tidak tahu cara menembak, ia memberitahu Xia Yu untuk menarik pelatup pistol sambil mengarahkan pistol tersebut ke sekawanan monster itu. Dan dengan kepercayaan diri yang sangat tinggi, Xia Yu memperingati Bajin untuk melarikan diri ke desa, dan dia berkata akan berusaha melindungi Bajin menggunakan pistol yang ia pegang. Bajin yang merasa sangat ketakutan, menolak permintaan Xia Yu. Namun Xia Yu terus-menerus memaksa Bajin, demi keselamatannya. Melihat ekspresi Xia Yu yang sangat tegas, Komandan Zhou terkejut, karena ia tahu, untuk anak seusia Xia Yu umumnya akan merasa takut dan putus asa saat dalam situasi seperti ini. Memikirkan hal itu, ia berpikir Xia Yu merupakan seorang pemuda yang dibutuhkan untuk menyelamatkan dunia. Sebagai seorang prajurit negara, ia berjanji tidak akan membiarkan kedua anak muda yang ada di depannya ini mati di tempat ini. Setelah memikirkan hal itu, semangatnya sebagai seorang komandan muncul. Sambil terus-menerus menembak para monster itu, ia menyuruh Xia Yu dan Bajin untuk segera melarikan diri. Berpikir ini satu-satunya cara untuk melarikan diri, Xia Yu dengan terpaksa menuruti perkataannya. Namun saat sedang melarikan diri, seekor monster secara tiba-tiba muncul dan langsung menyerang mereka. Melihat hal itu, Bajin terdiam karena terkejut. Namun di satu sisi, Xia Yu tidak diam saja, dia menghindar dan langsung mengarah ke samping monster itu. Dan dengan gagahnya, ia menodongkan senjata tepat di kepala monster tersebut. Tak kenal ampun, Xia Yu terus-menerus menembak monster tersebut. Melihat beberapa monster mendekat ke arah mereka, Xia Yu langsung menyuruh Bajin melarikan diri ke desa sendirian. Karena takut mati, Bajin menuruti perkataan Xia Yu, berlari sekuat tenaga, sambil berjanji akan membawa seseorang untuk menyelamatkan Xia Yu. Namun secara tiba-tiba, seekor monster muncul di sampingnya. Bajin yang sudah sangat marah dengan para monster itu, secara tiba-tiba berhenti, tanpa pikir panjang langsung mengarahkan tinjunya ke monster itu. Di saat yang sama, terlihat tinjunya yang memancarkan energi yang begitu kuat. Ketika tinjunya mengenai wajah monster itu langsung terbentur ke tanah dengan sangat keras. Melihat Bajin baru saja menggunakan energi, mereka berdua terkejut. Setelah itu, Bajin kembali melarikan diri, sambil meminta Xia Yu berjanji untuk terus hidup. Setelah Bajin pergi, Xia Yu yang sudah sangat kelelahan berpikir para monster itu tidak ada habisnya.
Dalam situasi seperti ini, beberapa jet tempur secara tiba-tiba melintasi mereka, sambil terus-menerus menembak para monster yang mereka lalui. Setelah itu, Xia Yu melihat sebuah helikopter terbang di atasnya. Tidak diam saja, Xia Yu terus-menerus mengejar helikopter itu sambil menembakkan senjatanya ke atas. Namun saat itu, Komandan Zhou memberitahu Xia Yu kalau helikopter yang baru saja melintasi mereka bukanlah helikopter untuk penyelamatan. Lalu dengan ekspresi serius, ia meminta Xia Yu untuk melarikan diri dan dia akan menahan para monster tersebut. Namun Xia Yu menolak, berkata mereka bisa menang. Komandan Zhou yang tidak mengetahui namanya Xia Yu langsung menanyakannya. Setelah Xia Yu memberitahukan namanya, Komandan Zhou berteriak dengan sangat keras, berkata mulai sekarang mereka berdua adalah rekan seperjuangan. Singkat waktu, terlihat Xia Yu yang sudah sangat kelelahan. Di saat yang sama, terlihat Komandan Zhou yang sudah terbaring lemas karena lukanya telah bertambah parah. Mengetahui peluru pistolnya habis, Xia Yu hanya pasrah menerima keadaan, berkata ini adalah takdirnya. Ketika seekor monster menyerangnya, Xia Yu sempat melirik ke arah Komandan Zhou. Sebelum monster itu menggigitnya, Xia Yu mencoba menghindar sambil melompat ke arah Komandan Zhou untuk mengambil sesuatu. Ternyata sesuatu yang ingin diambil Xia Yu dari Komandan Zhou adalah sebuah pisau. Setelah berhasil mengambil pisau itu, Xia Yu langsung menancapkannya ke monster itu. Namun tanpa diduga, tubuh monster itu sangat keras yang menyebabkan pisau yang ia pegang patah menjadi dua bagian. Secara tiba-tiba, monster itu menyerangnya menggunakan ekornya, yang menyebabkan Xia Yu terhempas begitu jauh. Di saat-saat Xia Yu hampir kehilangan kesadarannya, ia mendengar suara seseorang. "Nak, kamu sudah melakukan yang terbaik." Seketika saja, terlihat energi yang sangat kuat menembus langit. Ternyata hal itu dilakukan oleh seorang kakek tua, yang merupakan seorang kepala sekolah di Akademi Veskren, ia biasa dipanggil kepala sekolah Wei. Di belakangnya, terlihat seorang pemuda bernama Jingtang, dan seorang wanita bernama Meng Shui. Saat seekor monster muncul di sampingnya, kepala sekolah Wei melambaikan tangannya, dan membuat monster itu terhempas begitu jauh. Tidak diam saja, Jingtang yang sebelumnya ada di belakang kepala sekolah Wei dengan santai maju, kemudian menebas semua monster yang ia lewati. Xia Yu yang masih memiliki kesadaran, terkejut melihat apa yang mereka lakukan, karena selama hidupnya, ia belum pernah melihat hal-hal seperti itu. Saat itu, Meng Shui yang ada di belakang kepala sekolah Wei, secara tidak sengaja menemukan Komandan Zhou yang sudah terbaring lemas tanpa kesadaran. Tidak diam saja, dia segera memberitahukan situasi Komandan Zhou kepada kepala sekolah Wei. Kepala sekolah Wei mendekati Komandan Zhou, kemudian memasukkan energinya untuk memeriksa sambil menyembuhkannya. Setelah energinya menyebar luas di seluruh tubuh Komandan Zhou, Komandan Zhou secara tiba-tiba memuntahkan banyak darah. Ketika Komandan Zhou sadar, dia langsung meminta kepala sekolah Wei untuk memeriksa keadaannya Xia Yu. Merasakan kesadaran Xia Yu, kepala sekolah Wei berkata kalau Xia Yu baik-baik saja. Komandan Zhou kemudian menjelaskan semuanya, setelah itu memohon kepada kepala sekolah Wei untuk memasukkan Xia Yu dan Bajin ke dalam Akademi Veskren. Untuk memastikan Xia Yu layak masuk ke dalam akademinya, kepala sekolah Wei mencoba merasakan apakah Xia Yu layak, dengan menyentuh tangannya. Seketika saja, kepala sekolah Wei terkejut saat menyentuh tangannya Xia Yu, karena ia merasakan fluktuasi energi spiritual yang sangat berlimpah di dalam tubuh Xia Yu. Melihat kepala sekolah Wei terkejut setelah memeriksa tubuh Xia Yu, Meng Shui bertanya apa Xia Yu adalah seseorang yang sudah terbangkitkan. Kepala sekolah Wei membenarkan perkataannya, berkata Xia Yu sudah lama terbangkitkan, namun ia berpikir Xia Yu tidak menyadari hal itu. Melihat Xia Yu terlihat berumur 18 tahun, serta merasakan energi spiritual yang ada di dalam tubuh Xia Yu, kepala sekolah Wei merasa heran mengapa anak seusia Xia Yu memiliki energi spiritual sebanyak itu. Memikirkan hal itu, kepala sekolah Wei menebak Xia Yu sudah terbangkitkan tepat setelah ia lahir, atau mungkin saja, ia menebak Xia Yu memiliki tubuh bawaan. Mendengar perkataan kepala sekolah Wei, Meng Shui terkejut, karena ia mengetahui, tidak lebih 10 orang di dunia yang memiliki tubuh bawaan, dan saat ini, beberapa orang itu telah menjadi manusia terkuat dari banyaknya manusia yang terbangkitkan. Kepala sekolah Wei kemudian berkata itu hanyalah tebakan, namun satu hal yang pasti, dia berpikir Xia Yu akan menjadi kultivator yang sangat kuat. Mendengar perkataannya, Meng Shui hanya terdiam. Sebulan kemudian, terlihat Bajin yang sedang menonton berita merasa kesal, karena berita itu tidak mengatakan hal yang sebenarnya terjadi di lembah Sungai Zhang. Namun di satu sisi, terlihat Xia Yu duduk dengan santai seperti sedang bermeditasi.
Di saat yang sama, Bajin bertanya apakah pamannya tahu hal yang sebenarnya terjadi setelah ia melarikan diri. Xia Yu berpura-pura tidak mengetahuinya, berkata dirinya pingsan saat itu. Namun yang sebenarnya terjadi adalah dia dibawa ke kamp militer terdekat, dan dia melihat semua kejadian yang terjadi di tempat itu dari awal sampai akhir. Namun satu hal yang pasti, dia melihat semburan kabut hitam tiba-tiba menyebar di seluruh tempat itu, dan sekelompok monster yang tersisa seperti menerima perintah untuk lari ke dalam kabut hitam tersebut. Setelah itu, terlihat sebuah mobil yang berhenti tepat di depan mereka. Ternyata, mobil itu dikendarai oleh Meng Shui. Setelah Meng Shui turun dari mobil, ia langsung menanyakan apakah Xia Yu telah mempelajari sesuatu yang baru tentang kebangkitan. Ternyata selama sebulan ini, Meng Shui sering mengajari Xia Yu tentang seseorang yang terbangkitkan. Secara tiba-tiba, Bajin menunjukkan tali kepada Xia Yu. Sebelum Bajin melakukan sesuatu yang buruk, Xia Yu langsung memerintahkannya untuk tidak melakukan hal itu. Setelah itu, Xia Yu menunjukkan pose bertarungnya, kemudian berkata, "Jika tidak keberatan, aku akan menunjukkan hal tentang kebangkitan yang aku pelajari darimu." Meng Shui tersenyum, kemudian meminta Xia Yu untuk menyerang duluan. Setelah Xia Yu menyerang beberapa kali, terlihat Meng Shui dengan santai menghindari serangannya. Di saat-saat seperti itu, Meng Shui sempat berkata, "Yah, kau punya sedikit kemajuan." Setelah itu, dia langsung menyerang Xia Yu. Secara tiba-tiba, Meng Shui muncul di belakang Xia Yu. Di saat yang sama, ia kembali menyerang Xia Yu. Xia Yu tidak diam saja, dia menangkis serangan Meng Shui menggunakan tangannya yang ia lapisi dengan energi spiritual. Melihat hal itu, Meng Shui terkejut. Melihat sebuah kesempatan, Xia Yu kembali melancarkan serangan menggunakan salah satu tangannya yang telah ia lapisi dengan energi spiritual. Namun dengan kecepatannya, ia berhasil menghindari serangan Xia Yu, dan di saat yang sama, dia langsung menyerang Xia Yu. Karena tidak dapat menghindar, Xia Yu terhempas begitu jauh. Setelah itu, Meng Shui dengan serius bertanya, siapa yang mengajari Xia Yu menggunakan energi spiritual? Xia Yu dengan santai berkata tidak ada yang mengajarinya. Tapi menurut pendapatnya, setelah ia mengetahui tentang kebangkitan, seseorang yang telah terbangkitkan bisa menggunakan energi spiritual, begitu juga dengan seseorang yang bisa merasakan energi spiritual bisa terbangkitkan. Jadi intinya, ketika seseorang telah terbangkitkan, ia bisa mengendalikan berbagai jenis energi spiritual untuk digunakan sendiri. Mendengar penjelasan Xia Yu yang sangat singkat dan jelas, Meng Shui berkata Xia Yu bisa menjadi kultivator yang sangat kuat di masa depan. Setelah itu, dia bertanya apakah Xia Yu bersedia bergabung ke dalam Akademi First Clan. Seketika saja, Xia Yu terdiam. Dia kemudian bertanya apa yang akan terjadi kepada desanya jika ia masuk ke dalam Akademi First Clan. Xia Yu menanyakan hal itu karena ia takut. Ketika ia setuju masuk ke Akademi First Clan, monster sejenis sebelumnya akan menyerang desanya. Meng Shui menyuruh Xia Yu untuk tidak khawatir, karena negara berencana membangun waduk dalam waktu sebulan untuk melindungi desa ini. Mendengar hal itu, Xia Yu merasa lega. Tanpa pikir panjang, dia setuju untuk bergabung dengan Akademi First Clan. Di saat itu, Meng Shui juga meminta Xia Yu mengajak Bajin ke Akademi First Clan. Singkat waktu, di dalam rumah Xia Yu, ketika Xia Yu sedang mempersiapkan barang-barangnya, Meng Shui terkejut melihat buku yang sangat banyak di dalam kamar Xia Yu. Karena hal itu, dia berpikir Xia Yu sering belajar. Meng Shui yang secara tidak sengaja melihat foto keluarga Xia Yu, bertanya mengapa Xia Yu tidak memberitahu keluarganya kalau ia akan pergi ke Akademi First Clan. Xia Yu yang sebelumnya riang seketika sedih. Dia menatap foto keluarganya, berkata kalau kakeknya telah meninggal, sedangkan untuk kedua orang tuanya menghilang saat ia berumur 8 tahun. Mendengar perkataan Xia Yu, Meng Shui meminta maaf karena mengingatkan Xia Yu kepada keluarganya yang telah tiada. Cerita berakhir ketika mereka sampai di Akademi First Clan, akademi yang dikhususkan untuk para orang-orang yang telah terbangkitkan. Cerita berlanjut ketika Xia Yu, Bajin dan Meng Shui tiba di Akademi First Clan, akademi yang dikhususkan untuk para anak muda yang telah terbangkitkan. Singkat waktu, diperlihatkan seorang profesor wanita, yang sedang menjelaskan tentang kejadian 50 tahun lalu kepada para murid. Profesor itu berkata, para ilmuwan percaya kejadian 50 tahun lalu membuat berubahnya zaman menjadi zaman Reiki. Karena pada zaman itu, para ilmuwan mendeteksi adanya gelombang gravitasi. Gelombang gravitasi itu memunculkan partikel misterius. Namun setelah berhasil diteliti oleh para ilmuwan dari berbagai negara, begitu makhluk hidup secara tidak sengaja menghirup partikel misterius tersebut, tidak peduli pria atau wanita, tua atau muda, hewan ataupun tumbuhan, kemungkinan bisa membangkitkan energi spiritual.
Orang-orang yang telah membangkitkan energi spiritual biasa disebut terbangkitkan, atau bisa juga kita sebut sebagai awaken. Di satu sisi, saat profesor wanita itu terus menjelaskan, terlihat Bajin yang sedang tertidur pulas. Tapi beda halnya dengan Xiaoyu, saat itu ia sedang membaca buku sambil mendengarkan penjelasan profesor tersebut. Namun tanpa diduga, profesor itu secara tiba-tiba muncul di samping Xiaoyu. Ternyata, profesor wanita itu bernama Man Sweating, kita sebut saja Profesor Sweating. Melihat Profesor Sweating, Xiaoyu terkejut. Di saat yang sama, Profesor Sweating bertanya apakah Xiaoyu mendengarkan semua penjelasannya. Xiaoyu menjawabnya dengan singkat, tentu. Beberapa saat kemudian, terlihat Xiaoyu, Bajin, serta murid lainnya yang sedang melakukan push-up. Mereka sedang dilatih oleh seorang instruktur untuk meningkatkan fisik mereka. Instruktur itu bernama Su Jinsong, kita panggil saja Instruktur Su. Di bawah ajaran Instruktur Su, setiap siang hari mereka melakukan latihan fisik di luar imajinasi orang biasa. Dan pada malam hari, mereka diperintahkan bermeditasi untuk merasakan energi spiritual. Malam pun tiba, diperlihatkan Xiaoyu yang sedang bermeditasi sambil mengingat penjelasan Instruktur Su tentang latihan bermeditasi setiap malam. Setelah berhasil menyerap penjelasan Instruktur Su, terlihat energi spiritual terus-menerus memasuki tubuh Xiaoyu. Setelah beberapa saat, Xiaoyu yang masih terus-menerus bermeditasi, berkata dalam hatinya. Karena penjelasan Instruktur Su, aku berhasil merasakan dan menyerap energi spiritual, tapi aku masih belum bisa mengendalikannya. Sesudah bermeditasi, Xiaoyu baru menyadari kalau hari telah berganti pagi. Sebulan pun berlalu, diperlihatkan Instruktur Su yang sedang memberitahukan para murid, kalau hari ini mereka akan dilatih dengan latihan baru, yaitu tentang latihan seni bela diri. Instruktur Su kemudian menjelaskan, seni bela diri adalah latihan tradisional yang dikenal banyak orang. Namun, seni bela diri yang dipraktikkan oleh para awaken sama sekali berbeda dengan seni bela diri yang dipraktikkan manusia biasa. Untuk membuat para murid percaya dengan perkataannya, Instruktur Su telah menyediakan batu besar yang terlihat berdiri kokoh. Saat itu, ia meninju batu tersebut menggunakan seni bela diri yang sering dipraktekkan oleh para awaken. Setelah itu, Instruktur Su berkata, kalau seni bela diri yang ia gunakan barusan adalah seni bela diri yang bernama Ye Xinxi. Instruktur Su juga berkata, ada banyak master seni bela diri dari golongan manusia biasa di dunia yang bisa membunuh orang, namun mereka tidak akan bisa menghancurkan batu yang ia hancurkan tadi dengan tangan kosong. Lalu, Instruktur Su mengingatkan para murid, untuk menjadi awaken yang benar-benar kuat, hal pertama yang perlu dilakukan adalah menguasai seluruh energi spiritual yang ada di dalam tubuh. Karena menurutnya, energi spiritual merupakan landasan dari berbagai kekuatan, termasuk senjata dan seni bela diri. Seketika saja, seorang murid wanita mengangkat tangannya, bertanya mengapa di zaman yang penuh akan senjata modern ini, manusia masih perlu melatih tinju, pedang, belati ataupun tombak. Instruktur Su menatap murid itu, kemudian menanyakan namanya. Murid itu memperkenalkan dirinya, dia bernama Nong Mochai, kita panggil saja Mochai. Setelah itu, Instruktur Su bertanya, apakah Mochai tahu tentang monster alien? Mendengar perkataan Instruktur Su, Xiaoyu teringat tentang monster yang pernah ia hadapi. Sambil mengambil sebuah tongkat, Instruktur Su mengingatkan para murid kalau di zaman ini bukan cuma manusia saja yang bisa menyerap energi spiritual, karena hewan dan tumbuhan juga bisa melakukan hal itu. Sebagian besar hewan biasa memang bisa dilukai dengan senjata api. Namun untuk hewan ataupun tumbuhan yang bisa menyerap energi spiritual merupakan hal yang berbeda, karena mereka hanya bisa ditumbangkan dengan senjata yang terbuat dari bahan khusus, misalnya tongkat yang aku pegang, yang terbuat dari besi nikel tingkat tinggi, ucap Instruktur Su dengan raut wajah serius. Sambil mengangkat tongkatnya, Instruktur Su meminta para murid untuk tidak berkedip. Setelah itu, ia memutar tongkatnya dengan sangat cepat, bahkan putarannya mampu membuat Xiaoyu dan lainnya merasakan hembusan angin yang sangat kuat. Ketika instruktur menarik tongkatnya ke belakang, ia memasukkan energinya ke dalam tongkat tersebut. Saat ia menebas tongkatnya itu, terjadi getaran dan hembusan angin yang sangat kuat. Setelah itu, Xiaoyu terkejut, karena tebasan instruktur Su barusan dapat membuat lubang yang sangat besar. Melihat hal itu, Bajin merasa kagum, bertanya apakah dia bisa sekuat instruktur Su jika dirinya berhasil mengendalikan energi spiritualnya. Instruktur Su mengatakan itu belum tentu, karena ranah kekuatan di negara mereka terbagi menjadi dua bagian, yaitu ranah 9 keberuntungan dan ranah 3 elemen. Ranah 9 keberuntungan yang merupakan ranah pertama dibagi menjadi 9 tingkat, dimulai dari yang terbawah, yaitu tingkat keberuntungan putih, hitam, ungu, hijau muda, hijau tua, kuning, oranye, dan tingkat keberuntungan merah yang merupakan tingkat teratas.
Sedangkan untuk ranah 3 elemen, yang merupakan ranah tertinggi terbagi menjadi 3 tingkat, yaitu tingkat elemen Yuan bawah, tingkat elemen Yuan menengah, dan tingkat elemen Yuan atas. Selain ranah 3 elemen, Instruktur Su juga berkata kalau ada ranah yang lebih tinggi, yaitu ranah makhluk supernatural. Di seluruh negara, hanya ada segelintir orang yang berhasil menerobos ke ranah tersebut, oleh sebab itu, orang-orang di seluruh negara berpikir, ranah makhluk supernatural merupakan ranah tertinggi di dunia. Setelah mengatakan semua itu, Instruktur Su menebak kalau semua murid yang ada di tempat itu belum mencapai tingkat putih. Sebulan kemudian, terlihat Bajin yang sedang berlatih keras, sedangkan untuk Xia Yu, terlihat ia sedang bermeditasi. Saat itu, Xia Yu berpikir, cara Instruktur Su mengajari dirinya dan murid-murid lain untuk meningkatkan energi spiritual tidak beda jauh dengan metode yang ia pelajari di desanya. Di saat yang sama, Bajin mengambil sebuah ranting pohon. Setelah itu, ia mengayunkan ranting itu tepat di depan Xia Yu, sambil berkata, "Paman, lihat keterampilan pedangku." Xia Yu yang merasa terganggu, meminta Bajin untuk pergi menjauh dan tidak mengganggunya. Namun di saat yang sama, Xia Yu merasa kagum terhadap Bajin, karena semenjak latihan seni bela diri pertamanya, Bajin mulai terobsesi dengan keterampilan tinju, tendangan, serta pedang, yang membuatnya sering berlatih dengan keras setiap hari. Sementara itu, di ruangan kepala sekolah, terlihat Instruktur Su yang memberikan laporan tentang peningkatan para murid bulan ini kepada kepala sekolah Wei. Ia juga memberikan foto Bajin dan Mo Chai, sambil berkata kalau Bajin telah membuat kemajuan pesat, dan dia percaya di ujian nanti Bajin akan memberi mereka kejutan besar. Sedangkan untuk Mo Chai, Instruktur Su berkata dia merupakan bibit bagus yang cukup langka, karena bisa dikatakan Mo Chai sebanding dengan Meng Sue saat pertama kali masuk akademi. Sambil mengambil dan menatap kedua foto itu, kepala sekolah Wei bertanya tentang kemajuan Xia Yu. Instruktur Su berkata, kalau Xia Yu hanya tertarik terhadap meditasi yang membuatnya tidak peduli terhadap kultivasinya, jadi menurut pendapatnya, Xia Yu tidak berkembang selama bulan ini. Mendengar perkataan Instruktur Su, kepala sekolah Wei merasa tidak percaya Xia Yu tidak berkembang sama sekali di bulan ini. Untuk memastikannya, ia meminta Instruktur Su memanggil Xia Yu ke ruangannya. Singkat waktu, terlihat Xia Yu yang baru saja memasuki ruangan kepala sekolah Wei. Kepala sekolah Wei langsung menyambut Xia Yu dengan sangat ramah. Lalu, Xia Yu bertanya, ada urusan apa kepala sekolah Wei memanggilnya? Sambil meminta Xia Yu berbicara secara santai dengannya, kepala sekolah Wei berkata, "Aku mendengar dari Instruktur Su kalau kau tidak mengalami peningkatan selama bulan ini, jadi aku ingin tahu situasimu dan menanyakan apakah kau mengalami kesulitan." "Tidak, saya hanya tidak tertarik dengan apa yang diajarkan Instruktur Su," ucap Xia Yu dengan ekspresi serius. Mengetahui hal itu, kepala sekolah Wei bertanya, hal apa yang ingin dipelajari Xia Yu? Sambil menatap kepala sekolah Wei, dengan singkat Xia Yu berkata, energi spiritual. Berpikir ada alasan lain Xia Yu hanya tertarik belajar tentang energi spiritual, kepala sekolah Wei dengan serius menanyakan, apakah Xia Yu menemukan sesuatu yang menarik dari energi spiritual? Seketika saja, Xia Yu mendekatkan kedua tangannya, setelah itu menarik kedua tangannya ke depan dan ke belakang, dan secara mengejutkan energi spiritual menyerupai sebuah pedang muncul. Melihat hal itu, kepala sekolah Wei sangat terkejut, bergumam dalam hatinya, ia tidak percaya melihat Xia Yu dapat membuat perwujudan pedang dari energi spiritual. Lalu Xia Yu menjelaskan, selama ini ia mencoba beresonansi dengan energi spiritual yang ada di dalam tubuhnya, hingga akhirnya ia berhasil membuatnya memungkinkan untuk mengubah energi spiritualnya menjadi berbagai perwujudan senjata. Mendengar penjelasan Xia Yu, kepala sekolah Wei terdiam. Seketika saja, ia tertawa, berkata kebangkitan akademinya akan segera tiba. Lalu, kepala sekolah Wei mendekati Xia Yu, meminta Xia Yu untuk terus berlatih dengan apa yang ingin ia latih. Kepala sekolah Wei juga berkata, di ujian sekolah nanti Xia Yu akan mengejutkan seluruh sekolah. Setelah itu, kepala sekolah Wei bergumam dalam hatinya. Dapat mewujudkan energi spiritual menjadi pedang, sulit dilakukan oleh banyak awaken di seluruh negara, tapi hal itu malah bisa dilakukan oleh seorang murid yang bahkan belum berusia 20 tahun, ia memang layak memiliki tubuh bawaan. Setelah Xia Yu pergi, seketika saja ekspresi kepala sekolah Wei berubah, karena saat itu ia berpikir, seseorang yang memiliki tubuh bawaan merupakan pedang bermata dua. Karena jika Xia Yu memilih jalan yang benar dia akan menjadi perisai terkuat di masa depan. Namun beda halnya jika Xia Yu memilih jalan yang salah, malapetaka yang sangat mengerikan mungkin bisa terjadi di masa depan. Namun untuk saat ini, kepala sekolah Wei tidak begitu peduli dengan hal itu, karena ia sangat khawatir, dengan para awaken jahat yang akan mengincar Xia Yu di masa depan.
Singkat cerita, terlihat Xiaoyu yang sedang berjalan. Secara tiba-tiba, seorang pria misterius muncul di belakangnya. Saat Xiaoyu menatap pria misterius itu, pria misterius tersebut langsung mengatakan sebuah kalimat yang tidak jelas. Di bawah Charles adalah tanah misionaris, ucap pria itu sambil membuka penutup kepalanya. Namun Xiaoyu tidak menghiraukan pria misterius tersebut. Ketika Xiaoyu bergegas pergi, ia menggertakkan giginya, mengatakan kegelapan benar-benar akan menutupi bumi dan hanya dewa baru yang dapat membawa cahaya bagi semua makhluk hidup. Sambil menatap langit, ia kembali mengatakan dewa lama sudah mati, dan dewa baru akan lahir. Setelah itu, ia mengarahkan tangannya ke Xiaoyu, meminta Xiaoyu untuk mempersembahkan jiwanya kepada dewa baru, dengan begitu kegelapan akan meninggalkan Xiaoyu. Mendengar perkataannya, Xiaoyu bertanya, jika dewa benar-benar ada, mengapa mereka tidak menghentikan sangkar malam yang menyelimuti bumi? Tak mengerti dengan apa yang dikatakan Xiaoyu, pria misterius itu menanyakan maksud dari perkataan Xiaoyu. Sambil menunjuk langit, Xiaoyu dengan singkat berkata, para dewa tidak perlu disembah. Setelah mengatakan hal itu, Xiaoyu pergi begitu saja meninggalkan pria misterius tersebut. Ketika Xiaoyu pergi meninggalkannya, pria itu bergumam dalam hatinya. Dari mana datangnya kesombongan pemuda ini? Setelah berjalan beberapa saat, Xiaoyu secara tidak sengaja mendengar percakapan siswa lain yang mengatakan kalau ada seorang siswa baru yang ingin mengikat seorang wanita bernama Shen Qingxi, salah satu dari 4 dewi kecantikan di akademi mereka. Mendengar itu, Xiaoyu terkejut, karena ia menduga siswa baru yang mereka maksud adalah Bajin. Di suatu tempat, terlihat Bajin yang terhempas begitu jauh, karena dicambuk oleh wanita bernama Shen Qingxi. Tak ingin dirinya dicambuk secara terus-menerus, Bajin mengatakan alasannya ingin mengikat Shen Qingxi. Aku hanya ingin mencarikan pamanku istri, ucapnya dengan raut wajah ketakutan. Mendengar perkataan Bajin, Shen Qingxi mengangkat kakinya ke atas, dengan kekuatan penuh bersiap menendang Bajin dengan kaki belakangnya. Namun secara tiba-tiba, seseorang berhasil menarik Bajin dari tempat itu. Sambil menatap seseorang yang baru saja menyelamatkan Bajin, Shen Qingxi bertanya, siapa kau dan kenapa kau menggangguku? Ternyata orang yang melakukan hal itu adalah Mo Chai. Mo Chai saat itu mencoba membela Bajin, berkata Bajin tidak berniat buruk, karena Bajin hanya ingin mencarikan pamannya istri. Mendengar perkataan Mo Chai, Shen Qingxi malah semakin marah, berkata murid baru tahun pertama sangat bodoh. Setelah mengatakan itu, Shen Qingxi langsung menendang Mo Chai dengan sangat kuat. Tapi untungnya, Mo Chai berhasil menangkis tendangannya. Secara tiba-tiba, Shen Qingxi kembali menendang Mo Chai. Untuk kedua kalinya, dengan kelincahannya Mo Chai berhasil menghindar. Di saat seperti itu, Mo Chai melihat kesempatan untuk menyerang, tidak menyia-nyiakan kesempatannya, Mo Chai langsung menyerang Shen Qingxi dengan sekuat tenaga. Namun tanpa diduga, Shen Qingxi dengan kecepatan penuh berpindah posisi, ke belakang Mo Chai. Saat Mo Chai melirik ke belakang, Shen Qingxi langsung melancarkan serangan bertubi-tubi kepadanya. Mo Chai yang sudah terpojok, berusaha sekuat tenaga menangkis semua serangan Shen Qingxi. Di saat-saat seperti itu, Mo Chai sempat bergumam, kalau dia tidak dapat menemukan kesempatan untuk menyerang. Lalu, Shen Qingxi menendang Mo Chai dengan sangat kuat, yang membuat Mo Chai terhempas ke udara. Saat Shen Qingxi kembali menendang Mo Chai di udara, Mo Chai saat panik, karena ia tidak dapat bergerak dengan bebas di udara. Namun untungnya, Meng Shui secara tiba-tiba muncul, dan langsung menangkis tendangan Shen Qingxi. Setelah itu, Meng Shui memperingati Shen Qingxi, tentang peraturan akademi, yang melarang para murid bertarung. Di satu sisi, para murid yang menonton semua pertarungan tadi bersorak gembira, berkata mereka tidak menyangka 2 dari 4 dewi kecantikan di akademi mereka muncul secara bersamaan. Lalu, Shen Qingxi berkata, dia menyerang Bajin karena Bajin bersikap kasar kepadanya, sedangkan untuk Mo Chai, dia berkata Mo Chai mencoba melindungi Bajin, jadi ia menyerang mereka berdua untuk memberikan mereka pelajaran. Mendengar itu, Meng Shui bertanya mengapa Shen Qingxi tidak melaporkannya kepada kepala sekolah, dan malah mengambil tindakan sendiri. Tak lama kemudian, Xiaoyu muncul dari belakang Meng Shui dan langsung melerai perdebatan mereka berdua. Melihat Xiaoyu, Meng Shui memberitahu Xiaoyu keponakannya telah melakukan sesuatu yang buruk lagi. Xiaoyu segera meminta maaf kepada Shen Qingxi, karena perbuatan Bajin barusan. Sambil menatap Xiaoyu dengan serius, Shen Qingxi bertanya apakah Xiaoyu benar-benar pamannya Bajin. Setelah mengetahui Xiaoyu benar-benar pamannya Bajin, wajah Shen Qingxi memerah, bergumam dalam hatinya, jika ia tahu paman Bajin sangat tampan, dia akan membiarkan Bajin menculiknya. Melihat Shen Qingxi hanya diam, Xiaoyu mendekatinya,
bertanya apakah Shen Qingxi baik-baik saja. Shen Qingxi dengan lembut mengatakan dia baik-baik saja. Dia juga berkata malah dia yang terlalu berlebihan. Saat itu ia juga meminta Xia Yu untuk melupakan semuanya. Dengan wajah yang terus memerah, Shen Qingxi dengan ramah langsung berpamitan pergi kepada Xia Yu. Di satu sisi, Meng Shui yang sedang membantu Mo Chai berdiri secara tiba-tiba dikejar kerumunan para murid untuk meminta tanda tangannya. Xia Yu yang akan berterima kasih kepada Meng Shui, secara tiba-tiba terdiam karena melihat hal itu. Setelah itu, Xia Yu meminta Bajin berterima kasih kepada Mo Chai. Sesudah berterima kasih, Xia Yu langsung memarahi Bajin, memperingatinya untuk tidak melakukan hal seperti itu lagi, jika tidak, dia sendiri yang akan berurusan dengan Bajin. Melihat hubungan antara Xia Yu dan Bajin sangat dekat, Mo Chai merasa sangat iri. Tiba-tiba saja, terdengar telepon Mo Chai berdering di sakunya. Setelah mengangkat panggilannya, Mo Chai secara tergesa-gesa berlari dan berpamitan untuk pergi. Seketika saja, Bajin merasa khawatir, karena saat Mo Chai mengangkat panggilannya, ia sempat melihat raut wajah Mo Chai berubah. Namun karena Xia Yu sudah merasa muak dengan perilaku Bajin, ia meminta Bajin untuk tidak mencampuri urusan orang lain. Keesokan harinya, terlihat Xia Yu yang sedang berjalan di hutan. Saat itu, ia bergumam, untung saja Bajin tidak mengikutiku, jika tidak, aku tidak bisa mencari tempat aman untuk berlatih dengan tenang. Seketika saja, terlihat seseorang yang menghampiri Xia Yu. Di belakang orang itu, terlihat dua bawahannya yang sedang mengikutinya. Ia kemudian berkata, dia sedang menunggu Xia Yu. Xia Yu yang tak mengenali orang itu, menanyakan siapa mereka. Dengan ekspresi marah, pemuda itu memperkenalkan namanya, dia bernama Li Yi. Rupanya Li Yi sangat marah karena perilaku Bajin kemarin, dia mengira Xia Yu lah yang menyuruh Bajin untuk menculik Shen Qingxi. Mendengar hal itu, Xia Yu mencoba menjelaskan semuanya. Namun Li Yi tidak menghiraukan perkataannya, sambil mengeluarkan energinya, ia langsung menyerang Xia Yu. Namun untungnya Xia Yu berhasil menghindar. Berpikir masalah ini tidak bisa diselesaikan dengan baik-baik, Xia Yu langsung menyerang Li Yi dengan energi spiritualnya. Lalu, Xia Yu dengan kecepatan tinggi langsung menyerang pinggang kiri Li Yi. Melihat hal itu, Li Yi sempat terkejut karena kecepatan yang dimiliki Xia Yu. Bawahan Li Yi yang juga melihat hal itu terkejut, mereka tidak percaya jika Xia Yu yang berada di tahap keberuntungan hijau muda, bisa menandingi bos mereka yang berada di tahap keberuntungan kuning. Merasakan kekuatan yang dimiliki Xia Yu secara langsung, Li Yi menyadari tingkat kekuatan yang dimiliki Xia Yu bukanlah keberuntungan hijau muda, oleh sebab itu, Li Yi berpikir selama ini Xia Yu telah menyembunyikan tingkat kekuatannya yang sebenarnya kepada semua orang. Namun Xia Yu tidak menghiraukan perkataannya, di saat yang sama, Xia Yu melapisi kakinya dengan energi spiritualnya, setelah itu dengan kecepatan tinggi ia terbang ke arah Li Yi untuk melancarkan serangan. Merasakan energi spiritual Xia Yu, Li Yi berpikir dia tidak dapat menghindar. Karena hal itu, ia melapisi tangannya dengan energi spiritual untuk menangkis serangan Xia Yu, meskipun ia tahu itu merupakan hal yang sia-sia. Saat serangan Xia Yu mengenai Li Yi terlihat kesakitan. Ketika Li Yi sudah terluka parah, dia menanyakan tingkatan kekuatan Xia Yu. Xia Yu menolak memberitahukannya, kemudian menanyakan apakah Li Yi menyesal telah meremehkan dirinya. Namun dalam hatinya, Xia Yu bergumam, awalnya dia tidak ingin menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya sebelum ujian, karena bisa saja itu bakal merepotkannya nanti. Tapi menurutnya, tingkatan kekuatannya sebenarnya berada di tingkat keberuntungan merah, tahap terakhir dari tingkat keberuntungan. Lalu, Xia Yu kembali menyerang. Melihat hal itu, Li Yi terkejut. Seketika saja, seorang biksu muncul langsung melerai mereka berdua. Biksu itu bernama Qian Xing, seorang murid senior di Akademi First Clan. Saat Li Yi mencoba kabur, seorang pemuda langsung menghentikannya, dengan berkata, Li Yi, apakah kau menggertak murid baru lagi? Ia bernama Li Tiangxuan, seorang pendeta Tao, yang juga merupakan murid di Akademi First Clan. Li Yi menyangkal pertanyaan Tiangxuan, berkata dia dan Xia Yu hanya sedang mendiskusikan sesuatu. Di satu sisi, Xia Yu cukup terkejut, mengetahui Akademi First Clan memiliki murid seorang biksu dan seorang pendeta Tao. Saat itu, perhatian Tiangxuan teralihkan kepada Xia Yu. Lalu Tiangxuan menanyakan apakah pemuda yang ada di depannya ini adalah Xia Yu yang dikatakan berada di tahap keberuntungan hijau muda. Xia Yu membenarkan perkataannya. Mendengar hal itu, Tiangxuan menodongkan senjatanya ke arah Li Yi, sambil berkata, oh begitu, kau cemburu karena Xia Yu yang merupakan seorang murid baru berada di tahap keberuntungan hijau muda, jadi kau menggertak dirinya karena rasa cemburumu itu. Li Yi mencoba menghindari senjata milik Tiangxuan, mengakui kesalahannya meskipun dugaan Tiangxuan salah. Mendengar hal itu, Tiangxuan berkata,
sepertinya aku harus menghukum kalian di ruangan gelap kecil selama 3 hari untuk menghafalkan Tao Te Ching. Seketika saja, Qian Xing langsung menceramahi Li Yi. Secara tiba-tiba, Li Yi dan kedua bawahannya bersujud, memohon kepada Qian Xin untuk berhenti berceramah, dan langsung meminta kepada Tiang Xuan untuk langsung menghukum mereka di ruangan kecil hitam. Lalu, Qian Xin mendekati Xia Yu, kemudian memperkenalkan dirinya. Di saat yang sama, Qian Xin juga berkata dirinya bersedia membantu Xia Yu, jika Xia Yu digertak oleh murid senior lagi di masa depan. Sambil meraih tangan Qian Xin, Xia Yu berterima kasih. Setelah itu, mereka berpamitan pergi kepada Xia Yu. Di saat yang sama, Tiang Xuan meminta Xia Yu untuk mencarinya di ruangan kecil hitam jika Xia Yu tertarik belajar Taoisme klasik. Setelah mereka pergi, Xia Yu dengan ekspresi serius berpikir, Qian Xin dan Tiang Xuan sedang menyembunyikan kekuatan asli mereka, karena saat ia berjabat tangan dengan Qian Xin tadi, energi spiritualnya secara tiba-tiba berfluktuasi. Xia Yu juga berpikir, jika dibandingkan dengan instruktur Su, Qian Xin dan Tiang Xuan jauh lebih kuat, karena ia merasa, saat ia berada di dekat instruktur Su, ia tidak akan begitu tertekan, namun beda halnya dengan Qian Xin dan Tiang Xuan, saat ia berdekatan dengan mereka berdua tadi, dia merasa dirinya tertekan dengan aura penindasan yang sangat kuat. Setelah itu, sambil menatap langit, Xia Yu bergumam. Di dunia awaken ini, banyak hal yang tidak dapat diprediksi. Jadi untuk memenangkan sesuatu, aku harus menjadi yang terkuat. Keesokan harinya, di arena pertarungan, terlihat dua siswa yang sedang bertarung. Di bangku penonton, terlihat Xia Yu yang sedang bermeditasi dengan santai. Namun saat itu, ia masih terpikirkan kejadian kemarin. Dia kemudian bertekad, untuk melampaui Qian Xin dan Tiang Xuan di masa depan. Seketika saja, Mo Chai muncul, dengan ramah langsung mengajak Xia Yu untuk bertukar pukulan dengan para murid lain di arena. Namun Xia Yu menolak, berkata ia tidak tertarik melakukan hal itu. Mendengar perkataan Xia Yu, Mo Chai bertanya, apakah Xia Yu takut orang lain akan tahu jika dia tidak tahu cara bertarung? Xia Yu yang merasa heran dengan pertanyaan Mo Chai, menanyakan mengapa Mo Chai berpikir dirinya tidak tahu cara bertarung. Mo Chai dengan santai menjawab, dia belum pernah melihat Xia Yu berlatih dengan petugas selama ini, jadi dia berpikir Xia Yu tidak tahu cara bertarung, karena ia tahu, seorang jenius pun yang jarang berlatih akan sangat kaku ketika bertarung. Seketika saja, dengan ekspresi yang tidak jelas, Xia Yu berkata, satu pukulan akan bernilai 10 kali lipat jika energi spiritualnya cukup kuat, jadi setiap gerakan pertarungan merupakan pajangan. Sambil menunjuk langit, Xia Yu kembali berkata, jika seseorang bisa mengendalikan energi spiritual dalam tubuh secara ekstrim, memanggil angin dan memanggil hujan dapat dilakukan dengan mudah. Berpikir apa yang dikatakan Xia Yu ada benarnya, Mo Chai terkejut. Lalu ia berpikir, bakat Xia Yu tidak lebih buruk darinya. Setelah itu, Xia Yu menanyakan, mengapa kemarin Mo Chai pergi tergesa-gesa setelah menjawab panggilannya. Seketika saja, Mo Chai bertanya apakah Xia Yu pernah mendengar tentang Dewa Baru. Mendengar perkataan Mo Chai, Xia Yu teringat tentang seorang pria misterius yang pernah menghasut dirinya. Lalu, Xia Yu memberitahukan kejadian waktu ia bertemu dengan pria misterius itu kepada Mo Chai. Aku bertemu seorang pendeta misterius di dalam akademi, dia menghasut diriku untuk mempersembahkan jiwaku kepada dewa yang ia sebut Dewa Baru, ucap Xia Yu dengan raut wajah serius. Mendengar perkataan Xia Yu, Mo Chai terkejut. Dia kemudian berkata, ayahnya telah dihasut oleh ajaran mereka, bahkan ayahnya membawa seorang patua yang mengaku sebagai malaikat. Tidak hanya itu, saat patua itu melihat Mo Chai, patua itu secara tiba-tiba berlutut, dan langsung memanggil Mo Chai sebagai sains. Waktu itu, Mo Chai ingin sekali mengusirnya, namun ia tidak melakukan hal itu karena ia merasa ajaran Dewa Baru tersebut tidak sederhana. Sebab saat ia berdekatan dengan patua itu, ia merasakan fluktuasi energi spiritual di dalam tubuh patua tersebut. Mendengar perkataan Mo Chai, Xia Yu teringat perkataan kepala sekolah Wei yang mengatakan ada banyak organisasi yang memanfaatkan energi spiritual untuk melakukan kejahatan. Lalu, Xia Yu menanyakan apa yang akan dilakukan Mo Chai terhadap ajaran Dewa Baru yang telah menghasut ayahnya. Seketika saja, Mo Chai berkata akan bergabung dengan mereka, untuk melihat organisasi seperti apa mereka. Mendengar hal itu, Xia Yu terkejut, memperingati Mo Chai rencananya terlalu beresiko. Untuk membuat rencana yang bagus, Xia Yu menyarankan Mo Chai untuk melaporkan hal itu kepada akademi saja. Berpikir apa yang dikatakan Xia Yu merupakan ide bagus, Mo Chai setuju. Singkat waktu, terlihat Xia Yu yang sedang mencari bajin. Secara tidak sengaja, Xia Yu mendengar suara seseorang yang sedang menghafalkan kitab Taoisme berjenis Tao Te Ching di suatu tempat.
Xiaoyu yang merasa penasaran, mendekat ke suara tersebut. Setelah berjalan beberapa saat mengikuti suara tersebut, Xiaoyu sampai di ruangan kecil yang sangat gelap. Lalu, Xiaoyu mengintip, melihat Li dan kedua bawahannya yang sedang menghafalkan Tao Te Ching. Melihat mereka, Xiaoyu berpikir ini adalah ruangan yang disebut Tiang Xuan sebagai ruang gelap kecil. Secara tiba-tiba, Tiang Xuan muncul di belakangnya sambil menguap. Sambil menghadap ke belakang, Xiaoyu sangat terkejut, bertanya-tanya sejak kapan Tiang Xuan ada di belakangnya. Lalu, Tiang Xuan langsung menyapa Xiaoyu, dengan sangat ramah mengajak Xiaoyu untuk masuk ke dalam ruangannya. Dengan sopan Xiaoyu menolak tawarannya. Setelah itu, Tiang Xuan berkata, "Kau sebelumnya tidak terkejut melihat diriku dan Biksu Qianxin di akademi ini. Meskipun di kelas kita diberitahu awaken terkuat di awal zaman Reiki, adalah awaken Biksu dan awaken Taoisme, tapi apa kau tahu mengapa kami bisa menjadi yang terkuat di zaman itu?" Xiaoyu dengan santai menjawabnya, "Apa mungkin karena kitab-kitab kalian, seperti kitab Taoisme jenis Tao Te Ching, dan kitab Buddha, seperti kitab Sutra Hati?" Mendengar jawaban Xiaoyu, Tiang Xuan berkata Xiaoyu benar-benar pintar. Setelah itu Tiang Xuan menjelaskan, bagi orang biasa kitab Tao Te Ching hanyalah kitab seperti kitab pada umumnya, namun bagi mereka para awaken yang benar-benar mempelajarinya, kitab Tao Te Ching adalah buku rahasia tentang kultivasi yang berisi banyak pengetahuan tak terduga. Mendengar hal itu, Xiaoyu langsung pergi ke asramanya sambil mengucapkan terima kasih. Sampainya di asrama, Xiaoyu langsung mencari kitab Tao Te Ching peninggalan kakeknya. Setelah menemukannya, Xiaoyu langsung membacanya. Saat itu, ia juga teringat tentang perkataan kakeknya yang mengatakan, kitab Tao Te Ching di zaman ini banyak yang telah direvisi, tapi kitab peninggalan kakeknya ini salah satu kitab asli. Sebenarnya Xiaoyu telah membaca kitab Tao Te Ching peninggalan kakeknya ini berkali-kali, tapi dia tidak pernah menemukan sesuatu yang istimewa. Namun karena perkataan Tiang Xuan sebelumnya, ia menyadari isi yang sebenarnya dari kitab Tao Te Ching tidak dapat diungkapkan dengan mata. Karena hal itu, Xiaoyu melapisi tangannya dengan energi spiritual. Ia kemudian mencoba berkomunikasi dengan kitab Tao Te Ching tersebut, seperti halnya berkomunikasi dengan alam. Secara tiba-tiba, Xiaoyu merasakan hal yang sangat luar biasa. Karena sebelumnya, selama ia berkomunikasi dengan alam, dia hanya merasakan energi spiritual setetes air mengalir ke dalam tubuhnya. Tapi saat ini, saat ia berhasil berkomunikasi dengan kitab Tao Te Ching, ia merasakan energi spiritual yang sangat mendalam mengalir ke dalam tubuhnya. Seketika saja, tulisan yang tertera di dalam kitab Tao Te Ching melayang. Di saat yang sama, Xiaoyu tersadar di dalam pikirannya. Di dalam pikirannya itu, Xiaoyu melihat rune Yin Yang. Melihat hal itu, Xiaoyu terkejut, tak ingin menyia-nyiakan kesempatan, Xiaoyu mencoba berkonsentrasi untuk memahami rune yang ada di depannya ini. Namun secara tiba-tiba, Bajin muncul dan langsung menyadarkan Xiaoyu. Xiaoyu saat itu tampak terkejut karena Bajin secara tiba-tiba menyadarkan dirinya. Di saat yang sama, Bajin berkata dia mengira Xiaoyu ketiduran karena ia melihat Xiaoyu duduk sambil menutup mata. Saat melihat jam, Xiaoyu terkejut, karena ia tidak menyangka ini sudah jam 11 malam. Sambil menatap kitab Tao Te Ching peninggalan kakeknya, Xiaoyu bergumam dalam hatinya. Kitab ini sangat misterius, hanya memahami setengah bab saja aku menemukan keajaiban tentang kultivasi, seolah-olah aku telah melangkah ke dunia lain. Untuk masa depan Bajin, Xiaoyu tanpa pikir panjang langsung memberikan kitab Tao Te Ching peninggalan kakeknya ini kepada Bajin. Dia juga meminta Bajin untuk membaca kitab tersebut setiap hari. Namun Bajin menolak, berkata ia tidak tahu cara membaca kitab Taoisme. Xiaoyu secara tiba-tiba memberi Bajin sebuah buku, sambil menyuruh Bajin belajar membaca Taoisme dari buku tersebut. Bajin dengan raut wajah terpaksa menuruti perkataan pamannya. Seketika saja, raut wajah Bajin berubah, memberitahu Xiaoyu kalau dia bertemu seorang biksu bernama Qianxin. Bajin juga berkata kalau Qianxin mengajarinya banyak tentang ajaran Buddha, yang menurutnya sangat menarik. Mendengar hal itu, Xiaoyu terlihat senang, meminta Bajin untuk terus mendengarkan perkataan Qianxin tentang ajaran Buddha. Di saat yang sama, Xiaoyu bergumam dalam hatinya. Hanya mendengarkan perkataan Tiang Xuan, aku menyadari sesuatu yang sangat luar biasa hari ini. Jadi mungkin saja, dengan mendengarkan perkataan Qianxin, Bajin akan menyadari sesuatu yang akan membuat kekuatannya meningkat. Setelah mengatakan itu, Xiaoyu melihat sebuah pesan masuk di ponselnya. Pesan tersebut berasal dari Meng Shui yang menanyakan apakah Xiaoyu memiliki waktu luang di akhir pekan. Singkat waktu, di akhir pekan, terlihat dua pemuda yang sedang jogging. Di belakang dua pemuda itu, terlihat dua pemuda lainnya yang sedang berjalan santai. Saat itu salah seorang dari mereka berkata,
Pertama kali memasuki akademi awalnya terasa segar, tapi saat aku mengetahui semua murid di tempat ini adalah awaken, dan mengetahui sebagian dari mereka adalah monster, energi kesegaran yang aku rasakan secara perlahan memudar. Mendengar perkataannya, temannya berkata, "Apa maksudmu Lu Bei? Kau mencapai tahap keberuntungan merah pada usia 20 tahun, memangnya ada yang lebih monster darimu?" Didengar dari perkataannya, pemuda berambut putih ini bernama Lu Bei. Bagi kalian yang ingin pembahasan ini dilanjutkan, mohon jangan berkecil hati, manhwa ini tetap akan dilanjutkan jika chapter terbarunya udah rilis. Tapi saya tidak begitu yakin manhwa ini akan dilanjutkan atau tidak oleh autornya. Sekian dari saya, terima kasih.